Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ibhaj yang berkaitan dengan hadis dari aqidah dan manhaj, dan kita sampai pada hadis nomor 13. Benar? Hadis yang ke-13, yaitu bab rambu-rambu manhaj salaf, bab ma'alim manhaj salaf, rambu-rambu manhaj salaf. Ini hadis yang kita bawakan pada bab ini, hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, terlebih di kalangan ahli sunnah salafiyin. Ini menjadi hadis yang harus diulang-ulang, hadis yang harus terus dibaca. Siapa yang benar-benar membenarkan hadis ini, mengimani hadis ini, mengamalkan hadis ini, dia salafi. Dia berada di atas manhaj Nabi, dia berada di atas manhaj yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Dan pada bab ini kita bawakan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ حديث الإرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه. Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih, sahabat yang mulia, beliau mengisahkan peristiwa ini. Kata beliau, suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami. Kemudian setelah itu Nabi SAW aqbala alaina, menghadap kami. Ini adalah perkara yang ditinggalkan oleh sebagian imam. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sudah, tidak membalikkan badan dan menghadap ke jamaah, tetap saja menghadap ke kiblat sampai jamaahnya udah nggak ada, tinggal imam sendiri. Jamaahnya udah pulang, tidak tahu dia jamaahnya kemana. Ini bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi, imam setelah salam maka dia menghadap para makmum. Ini contohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya. Dan termasuk di sini thumma aqbala alaina, kemudian Nabi menghadap kepada kami. Wa wa'adana mau'izatan balighatan darafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat kepada kami. Yang nasihat itu membuat air mata kami menetes, membuat hati kami bergetar. Faqala qailun ya Rasulullah, maka ada seorang bertanya, ya Rasulullah, karena hadhihi mau'izatu muwaddi', famadza ta'hadu ilaina? Nasihat yang kau sampaikan tadi seperti nasihat perpisahan. Pelajaran yang kau sampaikan mau'izah tadi seperti pelajaran terakhir, pelajaran dan wasiat perpisahan, sampai air mata kami menetes, hati kami bergetar. Famadza ta'hadu ilaina? Maka apa yang akan kau wasiatkan kepada kami terakhir ya Rasulullah? Apa yang akan kau tinggalkan untuk kami terakhir ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habashiyyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyambut permintaan para sahabat untuk diberikan wasiat pelajaran peninggalan sebagai wasiat terakhir. Apa wasiat Nabi? Usikum bittaqwallah. Wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang mulia dan diulang-ulang oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Wasiat takwa. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, pertama yang Nabi wasiatkan, ittaqillah haitsuma kunt. Takwalah engkau di mana saja engkau berada. Di akhir wasiat Nabi SAW, Nabi mengatakan usikum bittaqwallah. Wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Mendengar dan mentaati. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Wa in 'abdan habasyiyya. Meskipun pemimpin engkau adalah mantan seorang budak dari negeri Habasyah. Seorang budak bisa berkuasa di satu negeri. Apa mungkin? Mungkin saja. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan dari hambanya, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Maka mungkin saja, bahkan ada yang lebih buruk daripada budak. Budak hanya mungkin dari segi derajatnya, tapi ada yang lebih buruk dari budak. Bisa jadi dia seorang budak tapi dia Masya Allah seorang yang adil. Ada orang yang merdeka tapi dia zalim, dia fasik, dia fajir, dia safak, penjahat, tapi bisa berkuasa. Allah yang memberikan kekuasaan dengan cara apa saja. Ada yang dengan cara benar, ada yang cara salah. Apa kata Nabi? Mendengar dan mentaatilah kalian kepada pemimpin meskipun dia budak dari negeri Habasyah. Fa innahu man yashminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Nabi, sungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti, siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perselisihan di tengah-tengah umat Nabi. Wa alaikum bisunnati, kata Nabi, maka kuwasiatkan agar kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa' al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dalam riwayat yang lain, khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tamassaku biha, peganglah dengan kuat sunnah ini. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah ini, ajaran Nabi, dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi mengingatkan, waspada, jauhilah oleh kalian perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya perkara yang baru itu hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh para imam-imam yang lain, ya. Dan hadis ini hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihan hadis ini. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, hadis yang disebut dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir Nabi. Dalam hadis ini kita akan banyak mengambil pelajaran manhajiyah terkait dengan manhaj salaf, manhaj nubuwah yang diajarkan oleh Nabi SAW, supaya kita benar di dalam beragama, supaya kita benar di dalam bab muamalah, kita benar di dalam berdakwah. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini termasuk jawami' kalim Nabi SAW, adalah kalimat yang singkat, nasihat yang singkat namun padat, berisi dengan makna wasiat-wasiat yang besar. Hadis ini termasuk jawami' kalim Nabi SAW yang mencakup nasihat dan prinsip beragama serta bukti kenabian. Ada bukti kenabian dalam hadis ini, karena beliau mengabarkan peristiwa yang akan terjadi sepeninggalnya nanti, yaitu adanya perpecahan dan perselisihan. Nabi mengkabarkan sebelum
terjadi. Kemudian kabar Nabi tersebut benar dan terjadi. Ini adalah bukti kenabian bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi bukan dari diri Nabi sendiri, tapi itu adalah wahyu. Itu wahyu yang disampaikan oleh Allah Taala kepada nabinya. Beda dengan manusia. Dia mengira-ngira atau dia meramal-ramal akan terjadi ini, terjadi itu. Kadang benar, kadang salah. Karena ramalan, karena perkiraan, hawa nafsu, bantuan syaitan. Tapi Nabi SAW ketika mengkhabarkan terjadinya apa yang akan terjadi, dan itu adalah wahyu yang dikhabarkan Nabi, maka pasti terjadi. Ada yang perselisihan, perpecahan seperti dengan Nabi SAW. Maka semua kabar yang disampaikan oleh Nabi, semua berita yang dibawa oleh Nabi yang datangnya dari jalur yang sahih riwayatnya, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali membenarkan, meyakini. Kalau itu perintah, kita akan mengamalkan. Kalau itu larangan, kita akan tinggalkan. Kalau itu adalah bentuk kabar, berita, maka kita benarkan. Kita benarkan. Berapa banyak yang dikabarkan oleh Nabi terjadi satu demi satu demi satu, terjadi terus menerus. Terjadi. Tidak ada di zaman Nabi, terjadi di zaman kita. Sesuai dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW biasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya, tetapi waktunya bergantian. Dan di antara nasihat Nabi SAW adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi memberikan nasihat pada salat, memberikan nasihat pada saat majlis ilmu, memberikan nasihat pada saat sedang berkumpul, baik itu di masjid atau di luar masjid. Nabi SAW kapan ada kesempatan untuk bisa memberikan nasihat, ya maka Nabi SAW akan sampaikan. Tapi ya tidak setiap waktu terus kemudian Nabi sampaikan terus, tidak. Karena ini disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW memberikan waktu-waktu tertentu untuk memberikan pelajaran dan nasihat. Kemudian nasihat yang ketiga, nasihat Nabi SAW disebut mau'idah balighah, mau'idatun balighah. Kenapa disebut mau'idah balighah? Karena ini ada tiga hal. Yang pertama, karena sangat menyentuh hati, sangat menyentuh nasihatnya, masuk di hati, masuk di pikiran, menyentuh. Yang kedua, membuat hati bergetar. Ketika mendengarkan nasihat itu membuat hati bergetar. Yang ketiga, membuat air mata menetes. Ini nasihat yang benar-benar dari hati masuk ke hati. Sehingga ini membuat ya hati pun bergetar. Ini kemudian membuat air mata menetes. Ini membuat ya sangat menyentuh, sangat menyentuh. Kalau ada yang bilang, oh jadi selama ini Ustadz itu kayaknya nggak dari hati dari nasihat. Buktinya nggak nyentuh di hati kita, kan? Buktinya kami pun nggak menangis dinasihatin. Nah, bisa jadi benar ucapannya. Ustadz memberikan nasihat karena apa? Karena mungkin ya bukan dari hati, karena nafsu, lagi marah, bukan dari hatinya. Berikan nasihat karena ada keinginan tertentu di balik itu. Tapi bisa jadi Ustaz berikan nasihat dari hati, cuma hati kita yang memang sudah keras, susah untuk menerimanya, atau memang kita belum siap menerimanya, atau kita cuek pada saat diberi nasihat. Sedangkan para sahabat tidak. Para sahabat siap mendengarkan nasihat Nabi, meskipun harus keras sekalipun nasihat Nabi, berat sekalipun nasihat Nabi, mereka akan dengarkan. Ini mau'idah balighah. Mau'idah balighah. Ada sebagian kita ya, ketika dia membaca kisah yang belum tentu itu benar, kisah apa namanya? Apa kisah khurafat atau kisah ya belum tentu benar ya. Itu sudah kesentuh luar biasa. Padahal di Al-Qur'an, di hadis Nabi ya, itu dijelaskan kisah-kisah yang lebih daripada itu, tapi tidak tersentuh.
Ada orang nonton film bisa nangis. Ada orang nonton film bisa nangis. Tapi pada saat dia membaca sirah nabawiyah, bagaimana Nabi ya diancam oleh orang kafir, dikejar oleh orang kafir, berusaha untuk dibunuh. Bagaimana Nabi diboikot orang kafir? Tidak ada sedikit pun kita meneteskan air mata. Padahal itu Nabi SAW. Ketika kita baca kisah bagaimana Nabi dilempar kotoran unta pada saat Nabi sedang sujud, biasa saja. Tapi ketika melihat ada sebuah film atau membaca sebuah kisah, wah luar biasa. Ini berarti, nah kita perlu benar-benar memperhatikan hati kita. Apakah, nah kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya itu lebih membuat ya kita tersentuh, kemudian kisah-kisah yang sebenarnya malah kita tidak tersentuh. Ada sebagian orang bilang, saya kalau doa di pinggir kuburan, masya Allah bisa khusyuk sampai menangis. Tapi kalau dalam masjid biasa aja. Kebalik, karena syaitan yang membuat dia bikin menangis itu. Syaitan yang membuat dia. Bagaimana ketika dia doa meminta di kuburan, dia lebih khusyuk. Alhamdulillah. Kemudian maksud dari mau'izah adalah ucapan yang mengandung nasihat dan motivasi kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran, yang dengannya melembutkan hati, membuat takut dan mencegah dari dosa, sehingga mengingatkan kepada Allah dan hari kemurkaan serta azabnya, mengingatkan dari kemurkaan dan azabnya. Mau'izah, nasihat, ujangan yang membuat orang yang semakin dekat kepada Allah Taala. Baik, apakah kajian-kajian itu bisa disebut mau'izah? Nah, karena yang keluar di kajian-kajian qala Allah, qala Rasul, yang keluar adalah mengingatkan kita untuk mendekat kepada Allah, mengingkari kemungkaran, mengingkari kesyirikan. Kita dapatkan di kajian mau'izah. Kemudian selanjutnya, hadis ini merupakan pondasi dan prinsip manhaj salaf, karena di dalamnya mengandung perintah berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan manhaj para khulafaur rasyidin, serta peringatan dan larangan dari perselisihan. Di sini kita bisa melihat rambu-rambu manhaj salaf dalam beragama dan bermuamalah kepada pemimpin dan penguasa, bermuamalah, bersikap pada saat terjadi fitnah. Apa sikap kita ketika terjadi fitnah, perselisihan, perpecahan? Kemudian di antara rambu-rambu penting dalam manhaj salaf adalah yang pertama, wajib bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Maka wajib bertakwa kepada Allah. Apa yang maksud dengan takwa di sini? Yaitu mewujudkan tauhid dalam ibadah hanya untuk Allah. Ini merupakan prinsip utama dakwah para nabi dan rasul. Ketika disebut usikum bitaqwallah, maka inti daripada takwa tersebut, asas daripada takwa tersebut adalah tauhid. Kan sering mendengar kita khotib-khotib nyampaikan, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Tapi dia memaknai takwa itu yang penting sholat, yang penting baca Quran, tapi tidak diingatkan tauhid, inti daripada takwa. Apa faedahnya kalau begitu? Hancur sia-sia, hangus sia-sia amalan sholatnya, karena tauhidnya apa? Tauhidnya tidak benar. Ini bahwa ketika wasiat-wasiat Nabi SAW, perintah untuk bertakwa adalah apa? Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inti daripada takwa, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sholat adalah tauhid kepada Allah, untuk sujud dan rukuk hanya kepada Allah. Dalam tauhid di sana terdapat ma'alim, terdapat berbagai rambu-rambu tauhid dalam sholat. Ya, ini semuanya adalah berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang kedua, rambu yang kedua adalah perintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, yaitu dengan memurnikan ittiba kepada Rasul SAW dalam beragama. Memurnikan ittiba. Dan inilah dua ini, takwa dan perintah untuk ittiba,
adalah inti daripada dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Muhammadur Rasulullah mentauhidkan Nabi dalam ittiba, menjadikan Nabi satu-satunya yang layak dan berhak untuk diikuti dalam beragama. Karena Nabi mengatakan tadi, fa'alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Kau wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Itu ittiba dalam beragama. Ketiga, pentingnya mengikuti sunnahnya para khalifah yang mendapatkan bimbingan, mendapat bimbingan dan petunjuk. Begitu juga sunnahnya para sahabat. Ini mengisyaratkan wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh para sahabat dalam beragama. Ini yang ketiga. Rambu yang ketiga adalah kewajiban mengikuti manhajnya para sahabat, manhajnya para khulafaur rasyidin. Nabi menyebutkan khulafaur rasyidin, tidak menyebutkan sahabat yang lain. Kenapa? Karena ini menjadi rumus tokohnya para sahabat, pimpinannya para sahabat. Pimpinannya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Maka mencakup sahabat yang lain, sunnahnya para sahabat yang lain. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti manhaj dan pemahaman para sahabat. Nabi mengatakan, "Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin." Sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kemudian yang keempat, kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapapun yang menjadi pemimpin dan ia muslim, maka wajib didengar dan ditaati dalam kebaikan. Ini menjadi prinsip istimewa manhaj salaf yang berbeda dengan firqah-firqah menyimpang. Siapapun pemimpin kita, kalau dia muslim, wajib ditaati, dan kita meyakini ketaatan kepada pemimpin dalam kebaikan, maka ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Berbeda kalau pemimpin kita jelas-jelas kafir, seorang Nasrani atau Yahudi atau musyrik atau kafir, maka ketaatan kita kepada pemimpin tersebut adalah masuk pada maslahat dan mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Bukan karena dia seorang muslim, bukan karena dia adalah penguasa yang kalau kita memberontaknya kita akan mendapatkan mafsadah yang besar. Tapi berbeda ketika pemimpin muslim, meskipun dia fajir, fasik, zalim, jahat, tapi dia muslim, maka taatan kita kepadanya adalah ibadah, selama itu adalah dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Berbeda dengan firqah-firqah sesat lainnya, Khawarij, Mu'tazilah, ya, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan jamaah-jamaah yang keluar dari rahimnya jamaah Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak mengakui pemimpin kalau bukan dari golongannya. Mereka tidak mengakui pemimpin kalau bukan dari partainya. Ini adalah manhaj Khawarij. Ya, Nabi mengatakan, ya, sam'u wa ta'ah, mendengar apa? Wa in 'abdan habasyiyya, meskipun itu budak dari negeri Habasyah. Meskipun budak dari negeri Habasyah. Nabi SAW ketika menyebutkan dalam hadisnya, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan muliakan. Tapi sebenarnya man ahanahu Allah. Siapa yang merendahkan penguasa Allah, sultan Allah di atas muka bumi, Allah akan rendahkan dia. Nabi tidak menyebutkan harus sultan yang adil, sultan yang masya Allah. Nah, sultan secara umum, penguasa secara umum, Maka lihat kaum Khawarij, ketika mereka menghinakan pemimpin, merendahkan pemimpin, Allah hinakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Di dunia Nabi sudah mengkhabarkan bahwa Khawarij adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi menyebutkan, ya, kebenciannya, ancamannya kepada mereka, kaum Khawarij. Tapi tidak menyebutkan pemimpin kalau adil, pemimpin kalau baik, maka harus dimuliakan.
pemimpin yang zalim maka harus direndahkan, diinjak-injak kalau perlu. Dan demikian. Bukan itu manhaj Nabi, bukan itu manhaj salaf, bukan itu yang diajarkan para sahabat. Tidak. Bahkan Nabi sudah memberikan rambu-rambu akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Tidak ada satupun hadis Nabi perintahkan kita untuk mencela, memberontak kepada mereka. Yang ada sabar, sabar, beri nasihat, mintalah ya hak kalian kepada Allah, sabar, doakan. Manhaj Nabi SAW. Kemudian yang kelima, di antara beberapa manhaj salaf, wajib bersatu dan berjamaah dengan mengikuti cara beragama Nabi SAW dan sahabatnya. Juga bersatu dengan pemimpin muslim. Jamaah di dalam Islam ada dua, jama'atul adyan wa jama'atul abdan. Jama'atul adyan adalah persatuan di dalam beragama. Kita harus bersatu dalam beragama, mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, jama'atul abdan, persatuan di bawah pemimpin dan penguasa. Maka kita wajib bersatu, mendengar dan patuh kepada pemimpin yang menjadi pemimpin kita dalam kebaikan, dalam kebaikan. Ini yang keenam, yang kelima, menjaga persatuan. Karena Nabi tadi mengingatkan, mengkhabarkan adanya perpecahan. Maka kabar di situ ada sebagai bentuk tahdzir, peringatan supaya kita bersatu. Kemudian yang keenam, peringatan dari bahaya perselisihan dan perpecahan, karena hal ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan menyebabkan kemurkaan Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dan yang lainnya, kisah Abdullah bin Mas'ud ketika beliau sholat di belakang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pada saat sholat di Muzdalifah, Ibnu Mas'ud pernah sholat di belakang Nabi SAW di Muzdalifah, pernah sholat di belakang Abu Bakar dan Umar. Mereka semua mengkosor sholat. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, Isya 4 menjadi apa? Menjadi 2 rakaat kosor. Pada saat Utsman menjadi khalifah, kemudian Ibnu Mas'ud sholat berjamaah bersama para sahabat yang lainnya di belakang Utsman. Ternyata Utsman lain. Utsman sholatnya 4 rakaat. Secara zahir menyelisihi sunnah yang diajarkan Nabi, sunnah yang dibawa oleh Abu Bakar wa Umar yang dicontohkan. Lihat, Ibnu Mas'ud sholat juga di belakang Utsman, dan Ibnu Mas'ud tetap mengikuti Imam Utsman sholat 4 rakaat dan tidak kosor. Maka murid-murid Mas'ud bertanya, kenapa engkau tidak ingkari? Atau kenapa engkau tidak selisih? Bukankah Nabi sholatnya 2 rakaat kosor? Kenapa engkau yang tahu? Ya kan? Karena maksudnya ulama sahabat. Kenapa engkau yang tahu kondisi Nabi, kondisi sahabatnya pada saat itu, Abu Bakar dan Umar? Kemudian sekarang Utsman sholatnya tam, tidak dikosor. Kenapa engkau tidak menyelisih atau menegurnya? Kau diam saja malah ikut bersamanya. Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah sesuatu yang buruk. Kita ini sedang sholat dan kita memiliki imam. Kemudian kalau saya menyelisihi, apa yang akan terjadi? Yang pertama, orang memandang Ibnu Mas'ud sebagai ulamanya para sahabat akhirnya akan terpecah, akan menjadi 2 kubu, kubu Ibnu Mas'ud dan kubunya Khalifah Utsman. Yang kedua, akan terjadi perpecahan di bawah. Murid-muridnya akan berpecah dengan satu yang lainnya. Ya. Bukan hanya itu, kalau sudah saling marah, fanatik satu dengan yang lainnya, bisa bertumpah darah. Bisa bertumpah darah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr.
Al-khilafus syar. Dan Utsman pun tidak salah. Tidak salah artinya bukan melanggar syariat yang besar, bukan, tapi tidak mengambil rukhsah untuk mengkosongkannya. Bukan perkara besar. Ini ya, bahwa perpecahan, perselisihan itu pasti akan terjadi. Terlebih setelah selesainya masa para sahabat, sepeninggalnya para sahabat, muncul perpecahan, muncul sekte firqah, muncul, semakin zaman ini jauh dari zamannya Nabi SAW, semakin banyak perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka apa yang dikabarkan Nabi terjadi dan terjadi, dan ini sebagai bentuk peringatan, bukan malah menjadi alasan. Enggak apa-apa Nabi mengkabarkan akan berpecah kok, kita buat kelompok sendiri, satu kelompok sendiri, satu organisasi sendiri, satu partai sendiri. Tidak. Khabar, tapi bimana tahdzir, peringatan. Kenapa? Karena banyak khusus dari ayat dan hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik yang memecah belah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, peringatan dari bahaya bid'ah. Nabi tadi mengkabarkan man yashmikum al fasad ikhtilafan, terjadi perselisihan, terjadi. Maka yang ketujuh, peringatan dari bahaya bid'ah. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhlah oleh kalian dari perkara bid'ah, perkara yang baru. Maka peringatan dari bahaya perselisihan dan peringatan dari bahaya bid'ah, karena agama telah sempurna dan tidak butuh kepada tambahan manusia. Sempurna dan sempurna, tam. Siapa yang ingin selamat dunia akhirat, selesai sudah apa yang diajarkan oleh Nabi. Selesai sudah apa yang diajarkan Nabi. Tidak perlu mengada-ngada lagi, tidak perlu membuat motivasi yang baru. Kita ini pewaris ajaran, bukan perintis ajaran. Tidak perlu lagi kita merintis yang baru, membuat yang baru, tidak. Kita mewarisi ajaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oh, sudah sempurnakan Islam pada hari ini. Di mana Nabi SAW sebelum meninggal turunlah ayat itu untuk menunjukkan bahwa wahyu selesai, Islam sempurna, tinggal menjaga kemurniannya, Kemudian selanjutnya yang ketujuh, manhaj salafi adalah metode beragama yang dibawa para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu senantiasa mengikuti pemahaman dan cara beragama mereka dengan tidak mendahulukan akal daripada dalil syar'i. Inti manhaj sahabat dalam beragama adalah mendahulukan nas, tidak mendahulukan akal. Tapi ahlul bidah wal ahwa, mereka menyimpang dari ajaran Nabi karena mereka mendahulukan akal dan perasaan mereka daripada dalil. Harusnya akal tunduk dengan dalil, harusnya perasaan diikat oleh dalil, bukan malah akal dan perasaan dahulukan. Bukan. Nah, lihat semua ahlul bidah, kalau diingatkan, mohon maaf, ini tidak benar, ini dalilnya begini, enggak, maksudnya kan gak enak ya kalau kita begini. Nah, perasaan yang dahulukan, perasaan dong, mohon maaf, salah ini, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi gimana, gak masuk di akal kalau begitu. Nah, jadi kerusakan ahlul bidah pada saat mereka mendahulukan akal, tidak mau tunduk kepada dalil, dan mendahulukan perasaan, tidak diikat dengan dalil, akhirnya mereka terjerumus pada bid'ah-bid'ah. Di mana salaf, dalil ala ra'si wal 'ain, dalil ini sudah harus dihormati, depan mata dan di atas kepala kita junjung dalil. Kata orang Arab, ala ra'si wal 'ain, kita junjung dalil, apapun dalil. Sehingga para sahabat dan para salaf, mereka mengatakan, kalau seandainya engkau ya
bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukan. Sampai garuk kepala, ada dalil nggak sih? Artinya apa? Supaya kita itu dalam beragama menjaga dalil. Saking apa namanya, kehati-hatiannya dalam beragama. Bukan perasaan Anda. Nah, masuk ganggu tetangga, ganggu warga, membuat kezaliman, kerusakan di tengah masyarakat, ya, menghancurkan sebagian daripada fasilitas umum. Kemudian ketika ada yang mengatakan ini haram, perbuatan ini zalim, kemudian didahulukan perasaan, yang didahulukan akal, tidak bisa. Ini berbeda antara metode salaf dalam beragama dan metode ahli bidah. Salaf taqdimu an-naql al-aql, mendahulukan dalil naql, ayat, hadis daripada akal. Sebaliknya ahli bidah, mereka taqdimul aqli ala naqli, mendahulukan akal daripada dalil. Kemudian yang ke-8, di antara keistimewaan manhaj salaf adalah yang pertama, teguh di atas kebenaran dan tidak berubah-ubah. Sabar, teguh di atas kebenaran dan tidak berubah-ubah. Manhaj salaf itu mau di zaman Nabi, mau di zaman sahabat, zaman para a'immah, zaman Syafi'i, zaman Ahmad, sampai zaman Ibnu Taimiyah, sampai zaman kita, itu manhaj salaf tidak berubah. Tidak berubah. Manhaj ahli bidah berubah sesuai dengan keadaan dan zaman. Karena manhaj salaf sumbernya wahyu. Gimana merubah wahyu? Tidak bisa. Tapi manhaj bid'i, metode beragama yang dipakai oleh ahli bidah, mereka bisa dirubah karena buatan manusia. Syekhnya sudah membuat aturan dalam beragama, dalam beribadah, datang muridnya, wah ini nggak cocok ini, kita perlu tambah, kurang ini. Yang satu, ya, udah bisa ini harus dirubah ini. Tidak bisa. Islam, syariat, wahyu, meskipun turunnya di kota Makkah, di kota Nabi, tapi dia apa? Tapi dia relevan untuk semua negeri dan semua zaman. Karena itu adalah ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba sebagian orang bilang hijab, oh itu pakaian Arab, bukan pakaian kita. Itu syar'i. Bayangkan Arab itu panas. Kalau lagi musim panas, telur dibuka saja dah, taruh di aspal panas, matang. Panas. Tapi yang namanya hijab syar'i, wanita tetap memakai hijab syar'i. Tidak ada alasan. Coba kalau di Arabnya dingin, kemudian di kita panas. Oh, mereka pakaikan karena apa? Supaya hangat. Nah, syariat. Sehingga manhaj salaf itu teguh di atas kebenaran dan tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah manhaj. Kemudian yang kedua, keistimewaan manhaj salaf, akidahnya satu, tidak berselisih. Lihat akidah salaf yang diajarkan Nabi sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada kita, sampai hari kiamat. Satu akidahnya, satu akidah mereka, tidak berubah, tidak berselisih. Kalau ada perselisihan hanya juz'un kecil, perselisihan hanya juz'un kecil di antara ahli sunnah dalam bab akidah. Contoh perselisihannya, semua meyakini bahwa Nabi melakukan mi'raj, perjalanan ke langit 7 dengan jasad dan roh. Dengan jasad dan roh. Yang menjadi kesepakatan lagi bahwa Nabi ketika mi'raj sampai langit yang ke-7, Allah berbicara dengan nabinya. Sampai Allah syariatkan salat 50 waktu kepada nabinya, yang kemudian dikurangi menjadi 5 waktu kepada nabinya. Langsung, tidak ada perantara Jibril. Sepakat ahli sunnah, sepakat salaf saleh. Yang jadi perselisihan hanya apa? Apakah Nabi melihat Allah secara langsung saat itu?
atau tidak. Perselisihan di antara sahabat, antara Aisyah dengan Ibn Abbas dan yang lainnya, hanya itu saja. Tapi mereka sepakat bahwa Nabi melihat Allah dengan apa? Melihat Allah, maknanya melihat apa? Nur, melihat cahaya. Tapi apakah melihat Allah? Ya, benar dengan mata kepala Nabi? Itu terjadi perselisihan. Hanya itu juz'nya, tapi mi'rajnya sepakat, syariat sholat waktu sepakat, Allah bicara kepada Nabi-Nya sepakat, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya sepakat. Ya, berbeda. Ahlul bidah sudah berubah. Ahlul bidah tidak percaya kalau Allah bicara. Ahlul bidah tidak percaya kalau Allah ada di atas. Ya, udah berbeda semuanya mereka dalam perkara akidah tersebut. Kemudian jalan salaf yang ketiga, jalan salaf itu lebih selamat, lebih bijak dan lebih berilmu. Ahlul bidah mengatakan jalan salaf itu aslam, sedangkan jalannya khalaf, jalannya orang-orang yang datang setelah salaf itu adalah aslam wa alam ahkam. Bohong. Bagaimana jalannya para sahabat, para tabi'in, disebut jalan mereka jalan selamat dalam beragama, tapi tidak apa? Tapi tidak bijak dan tidak berilmu. Kemudian datang orang-orang mutakhirin, orang-orang terakhir dari zaman, ya, setelah selesainya zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, selesai zamannya para tabi'in, datanglah ahlul bidah kemudian mengatakan jalan kami jalan yang selamat, jalan yang lebih bijak, jalan yang lebih berilmu daripada salaf. Ini tuduhan yang keji kepada salaf. Dan kita katakan bahwa jalan beragamanya salaf adalah jalan yang selamat, jalan yang bijak, dan jalan yang penuh dengan ilmu. Kemudian selanjutnya yang keempat, keistimewaan manhaj salaf, semangat dalam menebarkan akidah yang benar dan ilmu syar'i. Salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, semangat dalam menebar akidah, semangat dalam menyebarkan ilmu. Lihat kitab-kitab yang ada sampai kepada tangan kaum muslimin itu kitabnya ulama salaf yang mereka berada di atas manhaj salaf, di atas manhaj Nabi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus kitab-kitab hadis, kitab tafsir Tabari, terus kitab-kitab yang lainnya, kitab Syafi'i. Dan mereka semangat dalam menyebarkan akidah, semangat dalam menyebarkan ilmu. Kemudian di antara keistimewaan salaf adalah memiliki sikap pertengahan dalam beragama. Manhaj salaf manhaj pertengahan, tidak hulu melampaui batas ekstrim, tidak pula meremehkan syariat-syariat. Tapi pertengahan, ada dalil dikerjakan, tidak ada dalil diam. Diamnya kita tidak bergerak karena tidak ada dalil, maka itu ibadah. Jangan bayangkan kemudian, atau jangan berpikir bahwa si fulan ini diem aja nih, nggak beramal saleh nggak ini. Ya diamnya kita nggak melakukan bid'ah itu sudah ibadah. Makanya ada sunnah fi'liyah, ajaran sunnah fi'liyah yang dicontohkan Nabi maka dikerjakan. Sunnah dapat pahala sunnah. Ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah artinya Nabi tidak mengerjakan maka kita pun diam, ikut diam, tidak mengerjakan. Karena mengikuti Nabi diam, tidak mengerjakan. Sunnah tarkiyah. Jadi kalau ada ulama bidah bilang kalian gak cinta Nabi, kenapa? Kalian tidak maulid Nabi, terus berarti kalian tidak punya amalan. Padahal kita diam tidak maulid Nabi, itu adalah sunnah tarkiyah karena Nabi tidak mengamalkan. Nabi diam, kita diam, tidak perlu ngamalin. Sahabat diam, tidak ada yang mengadakan maulid Nabi, kita juga diam. Sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Kemudian selanjutnya, di antara keistimewaan manhaj salaf, semangat dalam menjaga persatuan dan memerangi perpecahan dan fanatisme. Manhaj salaf, semangat di dalam menjaga persatuan umat, persatuan yang sebenarnya, persatuan di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan persatuan di atas keduniaan, bukan persatuan di atas golongan yang tujuannya adalah untuk fanatisme golongan, bukan. Maka semua dakwah salaf
Apa yang diajarkan? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali ya untuk bersatu kepada siapa? Mengikuti, bersatu untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin dalam kebaikan. Satu. Siapa buat pemimpinnya? Yang kita lihat, yang ada dalam sistem demokrasi, pemimpin 5 tahun sekali harus ada perubahan. Kalau seandainya bisa lanjut, dilanjut lagi. Kalau tidak ada, maka dia harus berubah lagi. Maka siapapun pemimpinnya, selama dia muslim, kita tidak ingin memecah belah umat, memecah belah rakyat, tetap kita anjurkan, ya Allah bersatu, ya Allah mendengar dan patuh dalam kebaikan. Hati-hati jangan mencelah pemimpin. Sepanjang perjalanan sejarah manhaj salaf, siapapun pemimpinnya, maka kita mengajak umat dan rakyat untuk mendengar dan patuh dalam kebaikan. Lebih balik sebaliknya, lihat alul bidah, ya, dan alul bidah ketika bukan pemimpinnya yang terpilih, bukan pemimpinnya menjadi pemimpin di negerinya, maka dia langsung seketika berubah menjadi penentang, pembangkang, meskipun dengan atas nama oposisi. Kata para ulama, oposisi dalam bahasa Arabnya adalah mu'arid, penentang. Sama saja, tidak ada penentang pun tidak ada. Kata para ulama, kalau dia tidak setuju, maka dia boleh dengan cara yang dibenarkan, memberikan nasihat, memberikan masukan dengan rahasia, bukan malah bangga menjadi mu'arid, oposisi, penentang. Bukan dari ajaran Nabi SAW. Kemudian yang ke-9, faedah dari hadis ini, sebagian ahlul bidah jika menyebutkan hadis ini tidak sempurna, karena secara tidak langsung hadis ini menjadi bantahan atas bid'ah dan penyimpangan mereka dalam agama. Lihat, ya, orang sufi ketika menyebutkan hadis ini, dia akan menyebutkan sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Sampaikan, bertakwalah kepada Allah, mendengar dan patuh kepada pemimpin, ya kan? Sudah selesai. Mana kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi? Mana kewajiban mengikuti sunnahnya para sahabat? Tidak disampaikan. Mana jauhilah bid'ah-bid'ah? Disampaikan. Kenapa? Karena ini akan membantah bid'ah mereka. Orang-orang harafiyin, ahlul bidah, mereka kan harafiyin, orang-orang pergerakan, orang-orang pergerakan, mereka akan bawa dari sini, ya akhi ittaqillah, usika bitaqwallah. Hadis yang berkaitan dengan apa? Mendengar dan patuhnya disembunyikan. Kalaupun dia baca, dia akan jelaskan. Kalaupun dia jelaskan ketika pemimpinnya dan golongannya. Ini realita. Ya, realita. Tapi ahli sunnah dari awal sampai akhir dibacakan, dijelaskan, dan dijelaskan. Karena hadis ini adalah rambu-rambu dalam beragama. Mulai dari hubungan kita dengan Allah, tauhid dan takwa, hubungan kita dengan manusia, siapa manusia, ketika terjadi perpecahan, perselisihan, bagaimana sikap kita? Kembali kemana? Kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Kemudian selanjutnya, hadis ini sebagai bantahan kepada firqah sufiyah, khawarij, mu'tazilah, inkar sunnah, dan ahli bidah secara umum. Ahli bidah secara umum, orang-orang inkar sunnah, yang mengingkari sunnah, mereka menamakan diri mereka sebagai Qur'aniyun, pengikut Al-Quran. Mereka tidak mengikuti sunnah. Padahal Nabi mengatakan fa'alaikum bi sunnati. Nabi tidak mengatakan fa'alaikum bil Quran. Ketika disebutkan fa'alaikum bi sunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, maka di situ mencakup Al-Quran. Mencakup Al-Quran. Sedangkan orang inkar sunnah, mereka menolak hadis Nabi SAW, maka mereka terbantahkan dengan hadis ini. Begitu juga yang lainnya dari ahli bidah yang lainnya dan firqah-firqah yang lainnya. Kemudian yang ke-11, bagi yang telah mendapatkan hidayah di atas manhaj salaf, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus belajar dan menjaga hidayah ini serta menjauhi syubhat-syubhat ahli bidah. Ingat, bagi yang telah mendapatkan hidayah, Allah beri hidayah kita. Hidayah tidak bisa dibeli. Hidayah tidak bisa dibeli.
Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mencabut hidayah dan menghalangi hidayah dari siapa yang Allah kehendaki. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah tidak bisa disesatkan lagi. Siapa yang Allah sesatkan tidak ada bisa berhidayah. Karena Allah memegang hati manusia, Allah memberikan hidayah. Al-hadi Allah, pemberi hidayah. Maka siapa yang telah mendapatkan hidayah di atas sunnah, di atas manhaj salaf, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana membuktikan syukur kita kepada Allah? Terus belajar. Terus belajar yang pertama. Karena dengan belajar kita akan terjaga kondisi iman kita. Kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan nasihat, mau'izah, kita akan melihat bagaimana teman kita yang semangat, termotivasi. Belajar yang pertama. Jaga hidayah dengan belajar. Yang kedua, yang bersyukur dengan mempelajari dan semangat dalam belajar. Yang kedua adalah menjaga hidayah. Bagaimana kita menjaga dan merawat hidayah? Yaitu dengan menjauhi syubhat-syubhat. Berapa banyak orang diberikan hidayah oleh Allah yang kemudian diangkat kembali hidayah tersebut oleh Allah. Karena mereka bermain-main dengan syubhat. Mereka mendekat kepada syubhat. Mereka mendengarkan syubhat, membaca syubhat yang harusnya dia menjauhi, dia tinggalkan, dia cukupkan. Terlebih dia belum belajar ilmu syar'i, belum memiliki ilmu yang matang. Jangan membaca syubhat, jangan mendengarkan syubhat. Biarkan ahlul ilmi, orang yang berilmu, dia mendengarkan syubhat untuk membantah syubhat. Dia membaca syubhat untuk membantah syubhat. Nah, hati-hati. Ya, menjaga hidayah, ya, serta menjauhi syubhat-syubhat dari bid'ah. Syubhat ini lembut, halus, bahkan samar. Lembut, halus, samar. Samar. Syubhat khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat ini ya khattafah, lembut, samar, tidak nampak. Hati kita ini lemah. Syubhat itu kuat. Syubhat itu luar biasa dampaknya. Hati kita ini lemah. Kemudian, sedangkan bagi yang masih membenci manhaj salaf dan menfitnahnya dengan berbagai fitnah-fitnah keji, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan segera bertaubat kepada Allah, karena nanti kita semua akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Yang mendapatkan hidayah bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa benar kita bersyukur atas hidayah Allah tersebut? Yang kedua, yang belum mendapatkan hidayah juga akan bertanggung jawab. Terlebih dia memusuhi ya orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, hadits Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu ini ya menjadi ma'alim, rambu-rambu yang kuat di dalam bermanhaj salaf. Dalam bermanhaj salaf dipegang erat-erat, diulang-ulang, dibaca terus, didengarkan terus, untuk menjaga kita di zaman fitnah yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Ya, maka hati-hati. Hati-hati. Sebagian orang ketika sudah mendengarkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kullu muhdatsatin bid'ah, sudah. Wah, alamat ini Wahabi. Ya kan? Alamat ini Wahabi. Nabi ingatkan itu para sahabatnya. Nah, ini untuk umatnya. Untuk umatnya, saking sayangnya Nabi SAW, saking sayangnya Nabi SAW kepada kita. Jadi manhaj yang mahal tidak bisa dibeli. Hidayah yang mahal jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak ya mereka tersesat, terombang-ambingkan oleh fitnah. Bahkan mereka yang dahulunya mendapatkan hidayah manhaj salaf, kemudian bermain-main dengan syubhat, kemudian mendekat dengan ahli bidah, mereka yang terseret mereka sekarang memusuhi sunnah dan memusuhi ahli sunnah, memusuhi manhaj salaf dan memusuhi salafiyin. Luar biasa fitnahnya, luar biasa fitnahnya, bahkan lebih buruk daripada orang awam. Orang awam dengan fitnahnya
dia hanya sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia tidak paham ini, tidak paham ini semuanya, tapi dia lebih baik fitrah manusia daripada mereka yang dahulunya mengenal manhaj salaf kemudian berubah menjadi memusuhi manhaj salaf. Ini sudah banyak contoh-contohnya. Maka kita jaga manhaj dengan belajar, dengan menjauhi sebab-sebab ya yang bisa menyesatkan manusia dari hadis Al-Irbad bin Sariyah ini ditulis oleh Ustaz Yazid Jawas rahimahullah. Ada dalam bukunya apa judulnya itu? Wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah. Wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti dicari, dibeli bukunya, dibaca. Anda belum pernah baca tapi ya cuma pernah melihat judulnya Wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah sebagaimana buku-buku beliau yang lainnya ya tidak lepas dari dalil, tidak lepas dari nasihat, tidak lepas ya dari peringatan tentang pentingnya manhaj. Wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita di atas tauhid dan sunnah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala fitnah-fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Ya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, bisa ya, kita jadikan sebagai petunjuk dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, pagi ini kita ambil satu hadis, insyaallah kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, bisa ada pertanyaan. Yang satu pertanyaan yang pekan kemarin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan yang sifatnya memberatkan diri? Mohon contohnya. Baik, sifat pertanyaan yang memberatkan diri. Contohnya dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Bani Israil ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih baqarah. Apa baqarah? Bani Israil bertanya bukan? Apa warnanya? Besar kecilnya, gemuknya, terus bertanya, sampai hampir mereka apa? Wa makadu, mereka hampir tidak bisa mengerjakannya. Pertanyaan yang memberatkan, bertanya yang akhirnya memberatkan diri mereka. Allah menyebutkan la tas'alan syai'in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya sesuatu yang akhirnya memberatkan kalian. Contoh di kisah Bani Israil. Contoh yang lainnya, seumpama sekarang pertanyaannya kepada para ummahat, ya, pekan depan datang kajian bawa pulpen dan buku tulis. Oke? Dah. Yang satu bertanya sana, Ustaz, buku tulisnya yang ada garis-garisnya enggak? Satu lagi bertanya, Ustaz, kalau pulpen warnanya biru apa pink? Sana lagi bertanya. Ya, nah ini memberatkan akhirnya. Ya sudah, pokoknya begini. Semuanya kita bilang, pulpennya merek ini, bukunya harus merek ini. Dan sulit, tidak semuanya mendapatkan merek itu. Ini pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Ya, akan memberatkan kita. Makanya para sahabat pun yang diingatkan oleh Nabi SAW bahwa termasuk yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah kathratis su'al, banyak bertanya yang akhirnya mereka tidak beramal, banyak bertanya akhirnya memberatkan mereka. Atau makna lain yang kedua kemarin adalah meminta-minta. Ya, meminta-minta, banyak bertanya adalah meminta-minta sedangkan dia bisa bekerja, sedangkan dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini adalah tasawul, mengemis dalam istilah lain. Sehingga Syekh Muqbil rahimahullah beliau menulis satu kitab berjudul Dhammul Mas'alah, celaan terhadap pengemis. Kemudian juga Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau membawakan hadis-hadis terkait dengan celaan terhadap al-mas'alah, yakni terhadap meminta-minta, bukan
dalam keadaan darurat dan kebutuhan. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Selanjutnya, apakah jika kita membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang di dalam lingkup keluarga atau di dalam rumah, misalnya dengan suami, apakah ini dibenarkan? Apakah ini termasuk juga mencela pemerintah? Masya Allah, Masya Allah. Baik. Yang pertama, kalau kita membicarakan kebijakan pemerintah, kira-kira berdampak tidak terhadap perubahan kebijakan pemerintah? Yang pertama, istilahnya pertanyaannya siapa kita? Itu yang pertama. Kira-kira akan berdampak perubahan tidak terhadap kebijakan pemerintah? Meskipun kita berdua di rumah semuanya sama keluarga. Ya. Yang kedua, kalau itu memang pembicaraannya itu dalam bentuk apa? Sebagai orang yang bertanya, loh, ada kebijakan baru ya? Apa? Begini dan begini, begini dan begini. Dan bukan untuk membuat kita semakin benci kepada penguasa. Bukan pula kita bukan untuk mengompor-ngompori siapa? Orang lain, atau membangkitkan semangat rakyat untuk membenci. Ya, kenapa? Kita bertanya, tadi suaminya istrinya mungkin nggak tahu siapa yang sering baca berita lah, awalam biasanya. Ya, anggap kalau istrinya suka baca berita, dia sampaikan pada suaminya. Tadi ada berita begini begitu. Masa kata suaminya? Iya. Dia berbicara. Ya, tidak masalah. Kenapa? Kita bukan untuk membuat kita semakin benci, bukan membuat kita untuk disebarkan di luar yang akhirnya membuat fitnah, tidak. Tetapi kembali lagi, apa untungnya kita? Yang akhirnya kita menyebut ya pemimpin kita dengan keburukan dan sebagainya. Apa untungnya bagi kita? Kita menggibahi, kata para ulama ini, lalu menyebutkan kita, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini, ya, di antaranya tentang dalam risalah Mauqiful Muslim minal Fitan, sikap seorang muslim dari apa? Dari fitnah. Dan di antara fitnah tersebut adalah fitnah mencela dan mengumbar kesalahan pemimpin. Dalam kitabnya Mauqiful Muslim minal Fitan. Apa untungnya kita? Apa masalahnya bagi kita? Kalau kita menggibahi orang lain, hukumnya dosa. Apalagi menggibahi orang lain yang dia itu adalah pemimpin kita, maka lebih besar. Itu disebutkan oleh beliau. Ya, disebutkan oleh beliau. Apa tugas kita sekarang? Tugas kita adalah mendoakan. Mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ya kan, berikan hidayah taufik. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari bitanah. Bitanah itu adalah lingkungan dan pendamping-pendamping yang buruk, pembisik-pembisik yang buruk. Itu berdoa. Bisa memberikan nasihat silakan. Kata Sulaiman, bisa memberikan nasihat silakan dengan cara syar'i. Dia bisa sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikannya dengan cara rahasia. Dan bisa sudah doakan. Bisa doakan. Tapi kadang jari orang itu apa? Jari orang itu apa? Tidak bisa nahan. Langsung di-share, langsung dibuat apa? Status. Apa tadi SW? Status. Dibuat status. Subhanallah. Apa untungnya bagi kita? Apa faedah bagi kita? Jangan karena sebab kita orang lain akhirnya membenci penguasa. Jangan sebab kita akhirnya ada fitnah ya yang terjadi. Jangan. Makanya lihat, mohon maaf. Orang-orang ikhwan muslimin, mereka lah penyebab kehancuran negara-negara Arab dari tahun 2011 sampai hari ini. Baik yang ada di Tunis, yang ada di Libya, yang ada di Mesir, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman. Kelompok ikhwanul mufsidin rusak. Sebab mereka yang mengompori rakyat, sebab mereka yang membangkitkan amarah rakyat untuk memberontak kepada penguasanya. Setelah kejadian semuanya hancur dulu, ratusan ribu manusia meninggal
Apa kata mereka? Apa kata mereka? Kami menyesal. Ternyata salah. Salah, menyesal. Setelah sekian ratus ribu manusia mati sia-sia, padahal tidak ada satupun anak para tokoh-tokoh mereka yang meninggal dalam atau sebagai korban. Kemana anak-anak mereka? Di Eropa tinggalnya. Kemana anak-anak mereka menikmati kemewahan di Eropa? Lihat sekarang, ya, Hamas. Apa yang terjadi? Sebab mereka, bukan puluhan ribu lagi penduduk Gaza yang meninggal. Berapa ratus, berapa banyak bangunan yang hancur, ribuan bangunan hancur. Itu untuk membangkitkan bangunan seperti 2 tahun sebelum kehancuran butuh berapa puluh tahun lagi. Hancur lulu hancur. Coba, siapa yang menjadi sebabnya? Hamas, Ikhwanul Muslimin. Tapi siapa yang dituduh? Siapa yang dibenci? Pemerintah dan penguasa di negeri-negeri kaum muslimin. Saudi, Mesir, Yordan. Nah, yang berbuat kalian. Negara yang aman, yang tentram, mereka dituduh. Mereka dituduh. Maka jangan menjadi sebab fitnah apapun, baik fitnah rakyat dengan penguasanya, fitnah manusia dengan manusia, jangan. Karena ini berat tanggung jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Apakah mantan pemimpin negara masih mendapatkan hak untuk dihormati atau ditaati sebagaimana pemimpin? Kemudian bagaimana jika kita melihat tulisan seorang dai yang salafi tapi masih mencela mantan pemimpin? Apakah beliau itu masih dalam akidah salaf ataukah termasuk keluar manhaj salaf ataukah hanya berbuat dosa saja? perlu muhadharah. Jawabannya perlu muhadharah. Panjang karena preteling satu-satu. Yang pertama, sistem demokrasi yang ada, pemimpin memiliki batasan waktu. Berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Boleh nambah? Kalau menang. Boleh nambah lagi? Sistem demokrasi yang kita sendiri percaya bahwa itu bukan dari syariat. Ketika seorang menjadi pemimpin, baik itu sistemnya syariat atau sistemnya demokrasi, maka dia wajib dihormati, dimuliakan, ditaati dalam kebaikan. Sepakat ahli sunnah. Ketika selesai menjadi pemimpin karena menggunakan sistem demokrasi, maka bukan lagi pemimpin, bukan lagi penguasa dan pemimpin, maka dia tidak mendapatkan kedudukan sebagaimana sebelumnya dia pemimpin. Berarti dia sudah berubah menjadi rakyat biasa, bukan? Sistem demokrasi, ini sistem demokrasi sudah menjadi rakyat biasa. Bahkan dalam Islam dia menjadi rakyat biasa karena dia bukan pemimpin lagi, ada pemimpin yang asli. Yang kedua, apakah kemudian ketika sudah tidak lagi menjadi pemimpin boleh diinjak-injak, dilecehkan, dicemooh? Ini ajaran siapa? Ini ajarannya siapa? Manhajnya siapa? Kalaupun dia bukan menjadi pemimpin, dia seorang muslim, saudara. Kalaupun dia bukan menjadi seorang pemimpin lagi, tapi ingat, dia orang tua. Kalau bukan pemimpin lagi, tapi ingat, apakah ini akhlak Islam? Wallahi, orang yang berakal sehat akan mencela perbuatan orang-orang yang melecehkan muslim yang lain. Gak layak. Orang awam saja melecehkan gak layak, apalagi seorang dai, apalagi orang diustadzkan. Tambah gak layak lagi, menunjukkan itulah kebusukan manhajnya. Catat, sahih, kerusakan manhajnya. Karena beda antara orang
watuk sama watak, tergelincir dengan menjadi kebiasaan. Orang kalau tergelincir sekali jatuh, 2 kali jatuh, wajar. Kita semua khata, punya kesalahan, punya ketergelinciran, tapi tidak mengulangi lagi. Sama orang watuk, ya sesekali namanya watuk kan, diobatin, insya Allah selesai dengan izin Allah. Tapi kalau watak, oh sulit sekali. Ditambah lagi wataknya digabung dengan hawa nafsu, oh susah. Para ulama tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau ada yang mengaku muridnya ulama mana? Jangan-jangan ulama Khawarij. Iya. Siapa yang mengajarkan yang demikian? Tidak ada. Oh, bukan pemimpin boleh diinjak-injak. Subhanallah. Akhlak mana? Nabi mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan, menghormati yang lebih tua dan yang tidak menyayangi yang lebih muda. Akhlak muslim yang mana? Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela muslim yang lainnya adalah fasik. Oh, dia akan boleh, dia akan keboliman tidak boleh dibalas dengan keboliman. Kefasikan tidak boleh dibalas dengan kefasikan. Tidak boleh. Apakah la qadarallah, na'udzubillah, apakah ketika ada seorang kemudian memperkosa keluarganya, boleh dibalas perkosa keluarganya? Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah ada orang mencuri hartanya kemudian dibalas mencuri hartanya? Tidak demikian. Ada hukum qisas. Nah, ada. Tapi qisas yang berdasarkan dari orang yang membunuh, maka boleh dibunuh. Dengan siapa? Dengan penegakan hukum syar'i. Orang yang mencongkel mata orang boleh congkel. Orang yang melukai boleh dilukai. Tapi dengan apa? Dengan hukum syar'i. Tapi kemudian celah dibalas tadi. Orang zalim boleh dibalas dengan diinjak-injak, dijatuhkan. Lah, ini fitnah, wallahi fitnah. Kalau ada yang demikian, tidak layak diambil ilmunya. Dari sisi akhlaknya saja itu sudah tidak layak. Apa yang bisa diharapkan? Nah, kadang mohon maaf. Kita tertipu dengan gelar. Terus terang, tertipu dengan gelar. Demi Allah, sebagian ahli sunnah salafin tertipu dengan gelar. Kalau sudah gelarnya, mohon maaf nih, LC, wah sudah. Seakan-akan sudah top lah, ya. Tambah lagi gelarnya MA, tambah lagi nggak bisa disentuh nih, dan macam-macam. Tambah lagi DR, ya. Ketika orang memberikan masukan kritikan dengan ilmu dan adab, ente siapa? Subhanallah. Apa demikian Nabi ajarkan? Tidak, apalagi yang mengkritik, ya, tidak pernah kuliah Timur Tengah. Direndahkan. Nabi mengatakan al-kibr batrul haq wa ghamdun nas. Kibr sombong, batrul haq menolak kebenaran, wa ghamdun nas meremehkan manusia hanya karena gelar. Demi Allah, anak punya banyak teman sampai dokter tidak pernah mereka menulis namanya itu pakai gelar, padahal mereka bukan orang salafi. Antum bisa lihat, teman-teman dari alumni Al-Azhar yang bukan salafi, ya, lihat siapa yang menulis gelar RC, siapa yang menulis gelar MA, doktor, hitungan jari, padahal mereka banyak gelar doktor. Tapi mohon maaf, ya, sebagian dari kita dan ustaz salafi paham, seakan-akan ini gelar menjadi uang untuk menakut-nakuti lawan atau menakut-nakuti jamaahnya. Sampai demi Allah, gelar yang itu abal-abal, dan yang nggak punya gelar pun dipakai gelar. Ini ghish, waliyadzubillah, ghish, kecurangan. Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang curang bukan dari golongan kami. Kenapa dia harus menulis gelar dia nggak punya gelar?
Kemudian gelar-gelar tersebut dari mana dia peroleh? Padahal itu gelar yang abal-abal, tidak resmi, tidak ada di negeri tersebut. Kampus-kampus itu tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Kemudian dengan bangganya bergelar. Alhamdulillah. Ana malu teman-teman kita yang dulunya sama-sama belajar, yang mereka beda manhaj dengan kita, mereka punya gelar yang luar biasa. Tidak pernah mereka cantumkan itu. Yang jelas-jelas mereka punya gelar. Jadi seakan-akan sekarang Ustaz kalau udah punya gelar nih, salah diberi masukan nasihat. Itu siapa? Ini wakil, Anda bicara wakil realita. Ingat, jangan sampai kita tertipu gelar. Siapapun yang salah, Anda salah, ingatkan. Kalau Anda sudah menyimpang jauh, tinggalkan. Jangan dibela lagi. Fanatik namanya, tasuk namanya. Tidak boleh seperti itu. Mana salah tidak demikian. Siapa yang salah dikasih masukan, diingatkan, tapi masih terus dan terus menjadi watak dan kebiasaan. Ingatkan terang-terangan sehingga apa? Sehingga jamaah tidak tertipu lagi. Tidak bisa lagi sudah. Masalah masih banyak dai-dai yang lain, ustaz-ustaz yang lain. Demi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah, kalau tidak salah Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kalau seandainya Allah tidak ciptakan Imam Bukhari, agama Allah akan tetap sampai kepada kita. Agama akan tetap sampai kepada kita. Demi Allah, kalau seandainya tidak ada si fulan menjadi ustaz, menjadi dai, agama kita masih sampai kepada kita. Allah masih tetap jaga agama ini. Jadi seorang ustaz pun bukan hanya dilihat ilmunya, tapi dilihat yang paling penting manhajnya. Yang kedua, lihat akhlak dan muamalahnya. Lihat akhlak dan muamalahnya, karena itu mencerminkan daripada ilmunya. Kalau hari-harinya menjelekkan penguasa, hari-harinya menjelekkan pemimpin, hari-harinya mengompori jamaah, yang mengompori umatnya untuk mencela dan membenci pemimpin, tidak ada bedanya dengan orang khawarij, khawarij muslimin. Ya. Oh, kita berlindung ya kepada Allah Taala dari fitnah-fitnah dan syubhat tersebut, karena ini berat. Allah sangat menyedihkan ketika rahimahullah Ustaz Yazid meninggal. Kita sudah sama teman-teman para asatidah sudah ngomong, ini akan lebih parah lagi. Para dai-dai yang dahulunya sudah diingatkan oleh beliau, ketika beliau tidak ada, akan semakin menjadi-jadi. Akan semakin menjadi dan benar luar biasa. Fitnah semakin besar. Ingatkan, kita ada orang tua, masih banyak para dai-dai tua, meskipun tidak dikenal di dunia medsos, tapi mereka masya Allah menjaga manhaj ini, menjaga dakwah ini. Kita yang muda yang baru datang, kita ini hanya melanjutkan dan menjaga, tidak perlu lagi buat hal-hal yang baru lagi dalam berdakwah. Apa yang sudah mereka dakwahkan, kita tinggal melanjutkan saja sudah, tidak perlu neko-neko lagi. Makanya ingat bahwa ya, syubhat dan penyakit hati itu di zaman kita ini banyak karena disebabkan politik. Penyakit hati ya dan syubhat ini banyak disebabkan karena politik, fitnah politik. Sekali dia kalah, sekali dia yang dia dukung kalah, berubah lagi nanti 5 tahun kemudian kalah lagi, sakit hati lagi, kalah lagi, sakit hati lagi, terus dan tidak kapok-kapoknya. Oh ya, kami kalah dicurangi. Cari di mana sistem demokrasi enggak curang? Cari di mana? Hatta ikhwan muslimin, cari di mana? Kalau nggak mau cari sudah, tinggalkan, jauhi. Memang itu sudah sistemnya. Kenapa kita tidak menyelamatkan diri, sibukkan dengan bermanfaat? Demi Allah, kalau para asatidah menyibukkan diri dengan ilmu dan menyibukkan diri dengan tarbiyah para jil generasi ini, masya Allah, dakwah ini luar biasa akan bersebar. Tapi ketika orang yang dijadikan panutan, yang dijadikan guru, kemudian menyibukkan diri dengan politik, menyibukkan diri dengan fitnah dan mencela, apa yang bisa diharapkan darinya? Ya,
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ya, kemudian nanti ada tuduhan itu apa namanya? Kanebo kering katanya. Tuduhannya itu kanebo kering. Lagi tuduhannya lagi wah itu kelompok ini. Ya Allah. Begitu, subhanallah. Kita dituduh sebagai murji'ah sudah, dituduh sebagai ahli bid'ah sudah, dituduh sebagai antek Zionis sudah, dituduh sebagai Yahudi sudah, dikafirkan juga sudah, selesai. Sudah terserah kita. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita terus jumpa di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan jangan lupa nanti flyer sudah tersebar hari Ahad tanggal 7 ya. Iya Ustaz. Insya Allah ada tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Hakim Abdad. Ini kita sudah sangat merindukan karena kita sudah berkali-kali datang ke beliau, ke rumah beliau untuk meminta dan alhamdulillah baru beliau kabulkan. Dan insya Allah nanti bisa diambil faedahnya ya untuk hadir di Imam Bukhari. Akhwat juga disediakan tempatnya insya Allah taala ya. Dan kalau bisa cari bukunya, cari kitabnya sehingga nanti bisa dibawa pada saat acara. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.